Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman semua, dari sekian banyak kisah tentang Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, jarang yang membahas tentang adanya senjata beliau dalam medan pertempuran dan peperangan, yaitu pedang Zulfikar. Namanya sangat populer hingga saat ini. Bahkan pedang ini menjadi salah satu pedang yang terkuat di dunia ini. Pedang Zulfikar kemudian diwariskan Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat perang Uhud. Sejak itu pedang Zulfikar terkenal dengan pedang Sayyidina Ali. Bahkan banyak yang menyebut bahwa kekuatan pedang tersebut adalah sebanding dengan 1000 prajurit. Dan pada bagian pedang tersebut terdapat tulisan kalimat yang artinya, tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti pedang Zulfikar. Dan pedang Zulfikar ini selalu menemani Sayyidina Ali dalam setiap pertempuran kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam. Dalam catatan sejarah, pedang Zulfikar terakhir kali muncul ke hadapan publik, yaitu pada waktu terjadi pembantaian keluarga Rasulullah di Bukit Karbala. Ketika itu, sekitar 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad mengepung Sayyidina Husain beserta hampir seluruh zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Umar bin Sa'ad ditugaskan oleh tangan kanannya Yazid bin Muawiyah, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu menjabat sebagai gubernur. Tugasnya hanya 2, yaitu mengambil baiat dari Sayyidina Husain bin Ali untuk Yazid bin Muawiyah atau membunuh beliau. Sebagaimana sejarah mencatat, Sayyidina Husain bin Ali beserta hampir seluruh keluarga dan pengikut beliau dikepung berhari-hari. Mereka tidak diizinkan kembali dan tidak juga diizinkan untuk meneruskan perjalanan sampai Sayyidina Husain memberikan baiat untuk Yazid bin Muawiyah. Dan itu adalah hal yang mustahil oleh seorang yang mulia, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Husain tiba di Karbala pada tanggal 2 Muharram dan akhirnya syahid pada tanggal 10 Muharram. Artinya, beliau dikepung selama 8 hari sampai menghabiskan seluruh perbekalan. Beliau dan pengikutnya menahan rasa lapar dan haus di tengah bukit Karbala yang sangat panas dan tandus. Dan satu-satunya air untuk minum ada di sungai Efrat, namun dijaga ketat oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Apabila pasukan Sayyidina Husain mau mengambilnya, maka nyawalah yang menjadi taruhannya. Demi menjaga kehormatan dan amanah yang diemban hingga satu persatu, keluarga Sayyidina Husain dan pengikutnya gugur satu persatu. Dan hingga akhirnya yang tersisa tinggal Sayyidina Husain bin Ali dengan wanita dari keluarga Rasulullah Muhammad SAW yang berdiam di dalam tenda. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Sayyidina Husain keluar dari tendanya dengan mengenakan baju zirah kakeknya, pakaian yang semestinya dikenali oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Di tangan beliau, Sayyidina Husain menggenggam pedang Zulfikar, pedang dari ayahanda beliau. Dengan segenap atribut itu, Sayyidina Husain masih berharap agar mereka yang berhati keras itu bisa menjadi luluh dan bertaubat. Bagaimana mungkin kaum muslimin sendiri tega merobek tubuh zuriyah Rasulullah Muhammad SAW? Pasukan Umar bin Sa'ad justru tak hilang kebodohannya. Tanpa ampun mereka menggembur satu orang yang tersisa dengan menghujani anak panah dan tombak, hingga pedang berhamburan ke arah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu.
Meski begitu, upaya Umar bin Sa'ad tidak mudah. Sayyidina Husain itu memiliki kemampuan perang setara dengan ayahandanya. Bahkan, puluhan nyawa pasukan Umar bin Sa'ad mati melayang di ujung pedang Zulfikar. Hingga akhirnya, banyaknya anak panah dan tebasan pedang yang merobek tubuh beliau. Akhirnya, Sayyidina Husain syahid dengan tetap teguh prinsip beliau. Dan dalam kisah pembantaian ini adalah satu kisah yang paling menyakitkan dalam sejarah umat Islam. Pasukan Umar bin Sa'ad tak hanya membunuh, tapi memenggal kepala di antara korbannya. Mereka juga menancapkan kepala-kepala korbannya di ujung tombak, lalu membawanya ke Ubaidillah bin Ziyad. Dalam riwayat disebutkan, hanya satu laki-laki yang tersisa dalam pembantaian itu, yaitu Ali bin Husain, yang ketika itu beliau sedang sakit. Ali bin Husain akhirnya dirantai dan dipaksa berjalan hingga ke Kufah beserta para wanita-wanita. Menurut riwayat Ali Qaudah, pada peristiwa Karbala, kelompok Sayyidina Husain bin Ali hanya 72 orang. Di antaranya, 32 berkuda dan 40 pejalan kaki. Adapun pasukan Umar bin Sa'ad adalah sebanyak 4.000 orang. Yang dibawa Sayyidina Husain bukanlah pasukan tempur, sehingga peristiwa yang terjadi di Karbala lebih layak disebut sebagai pembantaian, bukan pertempuran. Sejak tragedi Karbala, keberadaan pedang Zulfikar informasinya menjadi simpang siur. Ali Audah dalam riwayatnya mengatakan bahwa pasukan Umar bin Sa'ad menjarah semua barang beliau, termasuk pedang beliau. Namun, sebagian pendapat mengatakan dan mempercayai bahwa pedang Zulfikar tetap dijaga oleh keturunan Sayyidina Ali bin Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang paling terkenal hingga saat ini adalah bahwa kelak pedang Zulfikar akan dipegang oleh Imam Mahdi pada akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kisah ini menjadikan kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa mentaati perintah Allah akan selalu dijaga hatinya dari prasangka yang hina, dan terkadang hal yang dapat mengingat kita kepada Allah adalah salah satu sering mendengarkan kisah-kisah para kekasih Allah, karena itu sebagai wasilah untuk jembatan berdakwah. Dan bagikan video ini bila bermanfaat dengan tujuan kebaikan. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.